Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur aktivitas terhadap pengembangan obat kardiovaskular. Kelompok 4 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Entang Komalasari, yang kedua ada Yusniatari, dan yang ketiga ada Ariana Herawati. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit tak menular yang menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit yang mempengaruhi sistem peredaran darah, termasuk jantung dan pembuluh darah. Kondisi ini melibatkan gangguan dalam pergerakan dan pengangkutan darah di dalam tubuh. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama dari penyakit kardiovaskular antara lain merokok, diabetes, hipertensi, obesitas, dan riwayat keluarga. Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya hidup menjadi penyebab munculnya faktor resiko dari penyakit kardiovaskular. Di sini ada obat-obatan sistem kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular dapat diterapi dengan penggunaan obat kardiovaskular, yang di mana penggunaan obat-obatan kardiovaskular dapat menurunkan faktor resiko terjadinya gangguan kardiovaskular yang lebih parah. Obat-obat kardiovaskular seperti agen yang bekerja pada sistem renin-angiotensin atau RAS, ada beta blocker, ada agen antitrombotik, dan obat-obat penurun lipid. Telah banyak direkomendasikan oleh lembaga terkait baik dalam pencegahan primer maupun sekunder dari penyakit kardiovaskular. Yang pertama itu ada obat amlodipin atau bisa disebut dengan kalsium channel blocker, yang dimana kalsium channel blocker ini merupakan golongan obat kardiovaskular yang bekerja dengan menghambat saluran kalsium. Jenis CCB ini sering digunakan untuk penggunaan hipertensi dan beberapa kondisi penyakit kardiovaskular. CCB terbagi menjadi dua jenis, yaitu dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Contoh dari golongan dihidropiridin ada amlodipin, nifedipin, carbamazepin, sedangkan untuk golongan non-dihidropiridin adalah verapil dan diltiazem. Lalu kesintesis senyawa berdasarkan penelitian Ananchenko 2012, turunan dari amlodipin adalah amlodipin besilat, di mana amlodipin besilat merupakan proses modifikasi dengan penambahan garam besilat agar dapat ditingkatkan kelarutannya dan tidak mudah terdegradasi. Etil 42 talimido etoksi asetoasetat direaksikan dengan ochlorobenzaldehid dan 3 aminobutanoik asid menghasilkan produk berupa amlodipin yang bersifat impurify atau tidak murni. Kemudian dimurnikan sehingga didapatkan amlodipin. Untuk meningkatkan kelarutan dari obat ditambahkan dengan garam besilat sehingga pada produk akhir didapatkan amlodipin besilat. Beta blocker metoprolol. Beta blockers juga dikenal sebagai beta adrenergic blocking agents, adalah jenis obat yang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan, terutama penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Mekanisme kerja beta blocker adalah dengan menghambat aksi hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin pada reseptor beta adrenergik di berbagai jaringan tubuh. Beta blocker biasanya diberikan pada penderita hipertensi yang sudah tidak mempan di terapi dengan lini pertama. Contoh dari beta blocker adalah metoprolol, propanolol, dan bisoprolol.
Sintesis dan turunan senyawanya, hasil dari proses tersebut menghasilkan 4 stereoisomer baru metoprolol yang mengandung 2 pusat stereogenik, 2 gugus metil diastereotopik dalam metoprolol diubah menjadi gugus alkil dan gugus alkihidroksil. Jalur sintesis dimulai dengan pembuatan 2-methoxyetil fenol. Reaksi antara epiklorohidrin, racemat, dan larutan NaOH dengan turunan fenol menghasilkan 2,4,2-methoxyetil phenoxymethyl oksiran. Stereoisomer yang diinginkan dan diperoleh dengan memproses epoksida racemat dengan S2-amino-1-butanol dalam jumlah yang lebih dalam larutan air. Stereoisomer yang serupa kemudian dikristalisasi dalam bentuk murni dari fase air. Dengan mendistilasi S2-amino-1-butanol dari larutan asal, diperoleh stereoisomer. Rute yang serupa juga digunakan dengan menggunakan R2-amino-1-butanol untuk menghasilkan 2R2 dan 2S2R. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor atau ACI dari enalapril. ACI bekerja dengan mencegah enzim pengubah angiotensin atau ACE mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Lalu angiotensin 2 dapat meningkatkan tekanan darah sehingga mengurangi jumlahnya di dalam tubuh sehingga dapat membantu tekanan darah. ACI juga dapat meningkatkan tingkat bradikinin yang melemaskan pembuluh darah, mengurangi volume darah, dan menurunkan konsumsi oksigen oleh jantung. Contoh dari ACI ini adalah captopril, lisinopril, enalapril, dan ramipril. Sintesis dan turunan senyawa. S1, N1 etoxikarbonil, 3-fenyl profil alanil, L-prolin disintesis dengan mereaksikan benzil ester dari L-alanin, L-prolin dengan etil ester asam 3-benzoilakrilat yang membentuk produk reduksinya dengan hidrogen menggunakan katalis nikel ranaim, menghasilkan gugus benzil pelindung, menghasilkan enalapril yang diinginkan. Angiotensin 2 reseptor blocker adalah kelas obat yang mengikat dan menghambat reseptor angiotensin 2 tipe 1. Obat ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti hipertensi, gagal jantung kongestif, dan neuropati diabetik. ARB sering digunakan sebagai alternatif pengganti ACE inhibitor untuk pasien yang tidak dapat mentoleransinya karena efek samping seperti batuk kronis. Contohnya adalah rosartan, korndesertan, dan ibesartan. Sintesis dan turunannya yaitu sintesis PETLOS 19F fluoroetil rosartan turunan dingin melalui alkilasi kalium losartan 1 yang tersedia secara komersial menggunakan dua strategi. A. Substitusi nukleofilik langsung dari 1 dengan 2 fluoroetil tosilat 2 dan B. Prosedur 3 langkah melalui proteksi bagian N tetrazol dari 1 diikuti dengan alkilasi O dan deproteksi. Kemudian dilakukan proses radiosintesis 18F petlas 18F fluoroet
metil losartan melalui substitusi nukleofilik langsung dari kalium losartan yang tersedia secara komersial dengan 18 fluoroetil tosilat dan membentuk isomer N18F fluoroetil losartan sebagai produk samping. Sintesis AMPF3 los 19F amino metil trifluoroterosartan dengan kimia klim menggunakan reaksi sikloadisi azidal alkuna yang dikatalis oleh tembaga 1. Kemudian dilakukan proses radiosintesis 18F AMPF 3 los 18F amino metil trifluororat losartan melalui reaksi pertukaran isotop 18F 19F. Dari diskusi kami dapat disimpulkan bahwa berdasarkan strukturnya, obat kardiovaskular merupakan obat yang banyak mengandung gugus fungsi hidroksi. Dengan mengetahui struktur dan sifat fisikokimia, maka dapat dilakukan pengembangan terhadap senyawa obat. Pengembangan senyawa obat dapat mengubah karakteristik dari obat tanpa mengubah efek farmakologisnya. Dengan melakukan sintesis dan turunan senyawa kimia, dapat ditemukan obat yang mampu memberikan efek terapi pada kondisi yang bukan merupakan kondisi utama dari indikasi obat tersebut dan mengubah struktur atau menambah gugus fungsi lainnya dari hasil sintesis dan turunan. Selain itu, dapat dinilai hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitasnya. Demikian presentasi dari kelompok 4, kami ucapkan sekian dan terima kasih.